Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan. Pak Anies adalah Gubernur DKI Jakarta yang akan menyelesaikan masa tugasnya. Kalau kita melihat hasil rapat di DPRD DKI Jakarta, Pak Anies akan diberhentikan pada 13 September 2022. Jadi kurang beberapa hari Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun demikian, kalau kita lihat apa yang dilakukan Pak Anies selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, ini banyak hasil yang ditorehkan Pak Anies, banyak legacy, banyak pekerjaan yang telah diselesaikan. Misalkan Pak Anies kemarin membangun rumah susun, ada 33 tower rumah susun yang telah diresmikan Pak Anies Baswedan. Ada rumah susun di Kampung Akuarium, itu juga dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Ada Jakarta International Stadium yang dibangun selama Pak Anies Baswedan, dan ini memerlukan waktu hanya 4 tahun itu selesai. Padahal gubernur-gubernur yang lain itu merencanakan terkait stadion itu cukup lama, tetapi itu belum terwujud. Tetapi di tangan Pak Anies, ini stadion dapat diwujudkan. Pak Anies kemarin menggratiskan pajak bumi bangunan, yang mana NJOP itu di bawah 2 miliar. Tentu ini membahagiakan warga masyarakat DKI Jakarta, karena ada keringanan yang diberikan Pak Anies selama Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan beberapa program lain yang ini banyak dimanfaatkan atau banyak bermanfaat untuk warga masyarakat DKI Jakarta. Namun sayang teman-teman, Pak Anies tidak punya kebijakan untuk menurunkan BBM, karena BBM ini adalah ranah dari pemerintah pusat. Andai kata Pak Anies menjadi presiden, tentu akan berbeda dengan kondisi yang sekarang. Itu kalau saya melihat apa yang dilakukan Pak Anies, karena Pak Anies ini berpihak kepada warga masyarakat DKI Jakarta. Nah teman-teman, ketika pemerintah menaikkan harga BBM, Pertalite yang harganya kemarin 7.650 kemudian dinaikkan menjadi Rp10.000, kemudian solar ada kenaikan, Pertamax ada kenaikan. Banyak warga masyarakat yang mengkritik kebijakan dari Pak Jokowi, kenapa menaikkan harga BBM, yang mana pemerintah kemarin punya alasan bahwa subsidi yang begitu besar itu membebani APBN. Ada 502 triliun uang APBN digunakan untuk mensubsidi BBM ini. Tetapi menurut pandangan saya, ketika pemerintah mensubsidi anggaran 502 triliun, bagi saya itu bukan beban. Kenapa begitu? Karena 502 triliun itu adalah uang dari rakyat, uang dari masyarakat Indonesia. Jadi bukan ujuk-ujuk ada uang 502 triliun kemudian mensubsidi BBM. Itu uang semua dari rakyat. Nah, kalau semua uang itu dari rakyat, kenapa harus dikatakan membebani APBN? Kenapa kok tidak program-program yang lain yang ini dianggap membebani? Tapi kenapa ketika dana itu digunakan untuk mensubsidi kepada warga masyarakat lewat BBM itu dianggap membebani? Jadi ini uang siapa? 502 triliun. Padahal ini adalah uang masyarakat juga. Kenapa dianggap membebani? Jadi dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat. Dan saya pikir ini bukan beban, tetapi ini kewajiban pemerintah untuk membantu masyarakat agar tidak terjadi inflasi, agar tidak ada kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang meningkat. Dan ini semua akan dirasakan kalau BBM ini dinaikkan harganya, seperti yang sekarang ini. Tetapi anehnya teman-teman, partai yang dianggap ini adalah partai anak muda seperti PSI tidak mengkritisi terkait kenaikan harga BBM, tetapi PSI rajin mengkritik Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya terkait PSI yang ini menyerang Pak Anies tetapi tidak mempersoalkan terkait kenaikan harga BBM. Kita baca berita teman-teman dari genpi.co, PSI hanya serang Anies, tetapi baik ke Jokowi, kata Jerry Masih. Pengamat politik Jerry Masih menilai PSI hanya menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tetapi baik
dan tak pernah mengkritik Presiden Jokowi. Jerry pun menyarankan PSI agar lebih independen dan tidak menyikapi Anies Baswedan sebagai seorang yang selalu salah. Hal tersebut dia ungkapkan untuk menyoroti pernyataan Sekretaris Dewan Pembina PSI, Raja Juli Antoni, yang ingin pemimpin nasional sejati dan tidak menggunakan politik identitas. Jerry menduga pernyataan Raja Juli ditujukan kepada Anies yang sering diberi stigma bapak politik identitas. Jadi siapapun itu harus ditegur kalau melakukan kesalahan. Anehnya, PSI itu tidak pernah mengkritik Presiden Jokowi, ujar Jerry kepada genpi.co Kamis 4 September 2022. Menurutnya, PSI cenderung diam saat muncul wacana habisnya subsidi yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Mereka sebenarnya bisa mendapat suara elektoral yang banyak jika ikut ngotot bersama rakyat. Jadi saya kira PSI harus mencari cara dan warna sendiri agar dicintai oleh publik, ucapnya. Oleh sebab itu, Jerry meyakini PSI tidak akan laku jika hanya menyerang Anies dan mengadaptasi gaya yang sama sampai kapanpun. Sebelumnya, Raja Juli mengatakan PSI ingin mencari pengganti Presiden Jokowi pada Pilpres 2024. Dia juga menyebut partainya mencari sosok pemimpin nasional sejati dan bukan pengguna politik identitas. Mencari pemimpin yang nasionalis sejati, bukan pemimpin yang gunakan politik identitas untuk meraih dukungan masyarakat, ujar Raja Juli. Nah, itu teman-teman terkait pandangan dari Jerry Massi, seorang pengamat politik yang menilai bahwa PSI hanya menyerang Anies Baswedan tetapi tidak mengkritik Presiden Jokowi, baik kepada Pak Jokowi tetapi menyerang Pak Anies Baswedan. Ini yang dikritisi oleh Jerry Massi. Kalau PSI ini ingin mendapatkan suara atau elektoral yang banyak, tentu harus berpihak kepada masyarakat, kepada rakyat. Yang hari ini ketika BBM dinaikkan, itu tidak ada suara dari PSI. Yang ada adalah mengkritik Pak Anies Baswedan bahwa 2024 akan mencari pengganti dari Pak Jokowi dan untuk menghilangkan politik identitas. Artinya hal itu ditujukan kepada Pak Anies Baswedan yang dilabeli dengan politik identitas. Padahal teman-teman, kalau kita lihat peran-peran Pak Anies selama memimpin DKI Jakarta, Pak Anies baik ke semua pemeluk agama yang ada di Jakarta. Bahkan kemarin Pak Anies ini meresmikan sebuah gereja, dan pihak gereja ini memberikan satu predikat atau satu penghargaan kepada Pak Anies sebagai Bapak Kesetaraan. Artinya apa? Bahwa umat non-muslim ini juga memberikan apresiasi kepada kinerja Pak Anies. Jadi tidak membeda-bedakan umat beragama yang ada di Jakarta. Tetapi itu pun Pak Anies dilabeli dengan label-label yang seperti politik identitas. Pertanyaan kita adalah kapan Pak Anies menggunakan politik identitas? 2017 kemarin pada waktu Pilkada DKI Jakarta, persaingan antara Ahok dan Anies Baswedan. Nah, bermulakan dari itu, itulah kemenangan Pak Anies Baswedan dan kemudian dilabeli politik identitas. Padahal kemenangan Pak Anies Baswedan ketika Pilkada DKI Jakarta itu legal, dan itu disahkan oleh KPU, dan itu dilantik oleh Presiden. Apanya yang salah dari Pak Anies Baswedan? Politik identitas? Tidak, teman-teman, kalau saya jawab. Karena apa yang dilakukan Pak Anies sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan main dalam Pilkada. Kalau pihak PSI yang kemarin mendukung Ahok kalah, mestinya kan diterima dengan lapang dada. Inilah demokrasi, ada menang, ada kalah, siap menang, siap kalah. Nah, kalau sudah kalah ya sudah selesai, tidak perlu mengungkit terkait politik identitas. Dan saya pikir ini adalah pemikiran yang sempit memaknai pilkada, kemenangan seseorang kemudian dilabeli dengan politik identitas. Dan menurut saya, teman-teman, sebaiknya PSI ini adalah menerima dengan legowo kekalahan Ahok di 2017. Dan kalau dia ingin maju lagi di 2024, silahkan membuat jaringan mengusung Ahok.
sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dan itu saya pikir lebih fair daripada menyalah-nyalahkan Anies Baswedan dengan label-label yang itu adalah tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.